Seorang wanita dengan gangguan mental pergi ke tepi sungai untuk buang air. Saat itu dia melihat seorang bayi yang baru lahir dan ditinggalkan di semak-semak. Di tubuh bayi itu juga terdapat sebuah jimat giok yang sangat berharga. Wanita itu sama sekali tidak tahu bahwa jimat tersebut bernilai miliaran rupiah dan bahwa bayi itu sebenarnya adalah putra dari seorang miliarder terbesar di kota. Meskipun kondisi mental wanita itu tidak baik, naluri keibuannya muncul. Dia memutuskan untuk merawat dan menganggap bayi itu sebagai anaknya sendiri. Tanpa terasa, 18 tahun berlalu. Wanita itu mengumpulkan barang-barang bekas untuk menghidupi dirinya dan membesarkan putranya. Anak laki-laki itu juga tumbuh menjadi anak yang sangat pintar. Berkat kerja keras dan nilai-nilainya yang bagus, dia berhasil diterima di sebuah universitas ternama di kota. Namun dia mengetahui kondisi ekonomi keluarganya yang sangat buruk. Karena itu, dia memutuskan untuk melewatkan kesempatan kuliah dan memilih bekerja di kota agar bisa membiayai ibunya. Begitu mendengar hal itu, wanita tersebut langsung menamparnya dengan keras. Meskipun kondisi mentalnya tidak baik, dia sangat memahami betapa pentingnya pendidikan bagi putranya. Dia terus berkata, "Nak, ibu punya uang. Ibu akan mencari uangnya. Ibu akan meminjam uang." Setelah itu, dia pergi ke rumah saudara laki-lakinya untuk meminjam uang. Namun saudaranya sama sekali tidak peduli dengan hubungan mereka di masa lalu dan malah menyuruhnya pergi dari rumah. Istri saudaranya bahkan mengejek kondisi mental wanita itu. Dia berkata, "Kalau kamu ingin uang, duduk di tanah dan lakukan penghormatan dengan membenturkan kepalamu sebanyak 100 kali. Setelah itu baru aku akan memberimu uang." Wanita itu mempercayai perkataannya. Dia langsung duduk di tanah dan mulai membenturkan kepalanya berkali-kali. Namun pada akhirnya kakak iparnya malah memberinya seikat uang palsu, bukan uang sungguhan. Wanita itu sama sekali tidak menyadarinya. Dengan gembira dia membawa uang tersebut dan berjalan pulang. Di tengah perjalanan tiba-tiba kakinya terpleset dan dia jatuh ke saluran air kotor di pinggir jalan. Pada saat yang sama, putranya datang mencarinya dan melihat ibunya terjatuh di sana. Dia segera mengeluarkan ibunya dari saluran tersebut. Setelah sadar, wanita itu dengan gembira menunjukkan uang yang diberikan kakak iparnya kepada putranya. Namun begitu melihat uang palsu itu, sang anak langsung memahami semuanya. Hatinya terasa sangat sedih. Dalam hati dia bersumpah bahwa mulai saat itu, seberat apapun kesulitan yang dihadapinya, dia akan belajar dengan sungguh-sungguh dan mengubah kehidupan ibunya. Saat dia sedang menggendong ibunya di punggung untuk membawanya pulang, dia bertemu dengan seorang miliarder yang selama bertahun-tahun mencari putranya yang hilang. Miliarder itu mengeluarkan foto putranya ketika masih kecil dan menunjukkannya kepada pemuda tersebut. Begitu melihat foto itu, pemuda tersebut langsung menyadari bahwa dirinya adalah bayi yang 18 tahun lalu terpisah dari keluarganya. Namun dia menolak mengakui identitasnya di depan miliarder tersebut. Dia bahkan berbohong dan mengatakan bahwa dia tidak pernah melihat anak dalam foto itu. Sebab dia tahu bahwa jika dia pergi bersama ayah kandungnya, tidak akan ada lagi yang merawat wanita yang telah membesarkannya. Untuk membayar biaya kuliah, beberapa hari sebelum perkuliahan dimulai, pemuda itu bekerja siang dan malam sebagai buruh di sebuah lokasi pembangunan. Akhirnya dia berhasil mengumpulkan cukup uang untuk membayar biaya kuliahnya. Namun sebelum berangkat ke kota, dia masih sangat mengkhawatirkan ibunya. Karena itu dia berkata kepada sepupunya, "Kak, saya mohon dengan sungguh-sungguh, tolong jaga ibu saya dengan baik. Saya akan mengirimkan uang setiap bulan." Sepupunya meyakinkannya, "Jangan khawatir. Bagaimanapun, dia juga seperti ibu saya sendiri." Pemuda itu berkata, "Saya tahu Anda tidak seperti orang-orang lainnya." Setelah itu dia pergi ke kota untuk melanjutkan pendidikannya. Di kampus, dia juga melakukan berbagai pekerjaan kecil sambil belajar demi membayar biaya kuliahnya sendiri. Dia tidak pernah menolak pekerjaan apapun selama itu adalah pekerjaan yang halal dan membutuhkan kerja keras. Di tengah semua itu, takdir kembali berubah. Miliarder tersebut kembali melihat jimat giok yang dikenakan pemuda itu di lehernya. Begitu melihat jimat tersebut, kecurigaannya berubah menjadi keyakinan bahwa pemuda itu adalah putranya sendiri yang selama bertahun-tahun dia cari. 3 tahun kemudian, pemuda itu tidak hanya berhasil menyelesaikan pendidikannya, tetapi juga menerima warisan kekayaan bernilai miliaran dari ayah kandungnya. Kini, dia telah menjadi seorang pria yang sukses dan kaya. Hal pertama yang dia putuskan adalah membawa wanita yang telah membesarkannya ke kota agar bisa hidup nyaman bersamanya. Wanita itulah yang selama 18 tahun telah membesarkannya seperti anak kandungnya sendiri. Namun, dia tidak tahu bahwa selama